Kisah ini dimulai dengan orang-orang yang merencanakan program TV tentang Terminal Iceland, yaitu sebuah pulau terpencil yang berfungsi sebagai penjara bagi para penjahat yang dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan tingkat pertama. Para penghuninya tidak dapat melarikan diri dari pulau tersebut dan mereka dibiarkan bertahan hidup di alam liar sendirian. Mereka hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar kecuali saat ada narapidana baru yang datang dan saat polisi mengantarkan persediaan makanan. Orang-orang TV kemudian memeriksa profil para penghuni pulau itu, mulai dari perampok bank, seorang dokter, istri yang tidak bahagia, dan masih banyak lagi. Di sisi itu, Carmen Sim yang baru saja dijatuhi hukuman kemudian dikirim ke pulau itu. Carmen Sims, by order of Judge Junius Clay, you are sentenced to exile. You are hereby declared legally dead. Sign here. I never heard of a corpse signing its name. Ketika dia masih dalam perjalanan, dia kemudian melihat dua mayat yang dimana satunya mengambang di atas air dan satunya lagi terdampar di pantai. Dia tampak terkejut namun berhasil tetap tenang dan mengumpulkan persediaan untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, seorang tahanan pria yang merupakan seorang dokter bernama Milford mendekati Carmen dan meskipun Carmen ragu-ragu pada awalnya, mereka segera berbicara tentang kehidupan di pulau penjara ini. Carmen kemudian bertanya di mana semua orang berada, yang kemudian dijawab oleh Milford bahwa mereka berada di balik bukit. Carmen juga meminta penjelasan tentang mayat-mayat yang dilihatnya tadi, tetapi Milford tidak memberinya jawaban yang memuaskan. Dia kemudian meninggalkan Carmen dan Carmen pun segera tertidur. Keesokan harinya, Carmen sampai di perkemahan di mana para penghuni lainnya menunggunya. Tidak ada yang menyambutnya dengan hangat dan dia segera menyadari bahwa ada dua orang pemimpin di sana bernama Bobby dan Mong. Mong kemudian memberinya peringatan untuk tidak membangkang perintahnya. Help me! Please help me! Welcome to Terminal Island, baby. Nobody help me! Sementara itu, ada tiga wanita lain yang tinggal di gubuk yang sama, yaitu Joy, Lee, dan Bunny. Dia juga segera mengusir Carmen ketika Carmen tidur siang di sudutnya. Sehingga hal itu menyebabkan Carmen keluar dari gubuk, tetapi dengan cepat didorong kembali ke dalam oleh para pria. Dia lalu bertanya kepada para wanita mengapa mereka diperlakukan seperti babi, yang kemudian dijawab bahwa mereka dianggap sebagai milik para pria dan mereka harus memenuhi kebutuhan mantap-mantap pria di sana. Jika ada yang tidak mematuhi Bobby dan Mong ataupun mencoba memberontak, maka mereka akan diusir dari tempat ini ataupun bisa dibunuh. Di sisi itu, para pemberontak tinggal di suatu tempat di pulau itu. Carmen juga ingin melarikan diri dari tempat Bobby, tetapi para wanita mengatakan kepadanya bahwa situasi dengan para pemberontak tidak lebih baik daripada dengan Bobby dan Mong. Keesokan harinya, Carmen ikut serta dalam pekerjaan. Dia membantu membajak ladang dan membangun gudang berdinding batu. Bobby dan Mong memastikan semua orang bekerja keras dan akan memperingatkan siapapun yang bermalas-malasan, termasuk Joy dan Lee yang menyadari tangan Carmen terluka. Tetapi pria lain tidak akan membiarkan Dr. Milford mengobatinya dan kemudian memaksa Carmen untuk terus bekerja. Has anybody ever tried to stand up to them? Sure. They're either dead or gone. Some guys escaped. They're hiding out somewhere. I could use some of that too. This ain't no coffee break. Di malam harinya, mereka harus melayani para pria. Sementara Lee, Joy, dan Carmen masing-masing harus melayani beberapa pria, Bunny hanya melayani Bobby. Joy, you got Fuller, Hagen, Kowalski, and Vander. Meskipun lelah, mereka tetap harus menyajikan sarapan untuk para pria di pagi harinya. Perkelahian kemudian terjadi antara dua orang pria, tetapi Bobby membiarkan mereka berkelahi sampai salah satu terbunuh. Karena itu berarti ada satu mulut yang harus disuapi.
Mereka kemudian membuang mayat tersebut dengan melemparkannya dari tebing dan melanjutkan hari mereka. Para wanita kemudian mencuci pakaian di sungai dan dijaga oleh dua pria. Tanpa sepengetahuan mereka, kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Aze mengawasi mereka dan berencana untuk menculik para wanita. Mereka berhasil menjalankan misi mereka, membunuh para penjaga dalam prosesnya. I thought you guys were dead. We will be if we don't get out of here. Let's go. Saat menemukan mayat para penjaga, anak buah Bobby tahu bahwa bos mereka akan kecewa. Sementara itu, para pemberontak berkumpul di sekitar api unggun dan menikmati pesta, merayakan keberhasilan misi mereka untuk menangkap para wanita. Salah satu dari mereka yang bernama Dylan mencoba mendekati Joy, namun dia berulang kali menolak karena dia tertarik pada pria lain. Keesokan harinya, para pemberontak terpecah menjadi beberapa kelompok kecil sehingga akan lebih sulit bagi Bobby untuk menangkap mereka. Di sisi itu, Lee menemukan sebuah batu di dekat sungai yang mengandung kalium nitrat, yaitu bahan penting untuk membuat mesiu dan granat tangan, yang hal itu mencetuskan idenya untuk merencanakan penyerangan. Sementara itu, Carmen menemukan tanaman merambat beracun dan menjelaskannya kepada Aze. Dengan merebus buahnya, zat tersebut dapat menyebabkan seseorang jatuh pingsan dalam waktu 10 detik. Yang ia ketahui dari neneknya yang tertarik pada pudu. Carmen bertanya kepadanya mengapa dia menyelamatkan para wanita dari Bobby, dan Aze menjawab bahwa hal itu akan membuatnya merasa tidak sendirian. Di sisi lain, Bobby semakin tidak sabar untuk menemukan para pemberontak karena mau tidak dapat menemukan mereka. Saat berlatih memanah, Joy menemukan sarang lebah di dekatnya dan mendapatkan ide untuk mengerjai Dylan. Dia memancingnya dengan mandi di sungai, lalu ketika Dylan mendekatinya, dia menggosok tubuhnya dengan madu. Kemudian dia mengganggu sarang lebah di dekatnya. Hal itu menyebabkan lebah-lebah berkerumunan dan kemudian menyerang Dylan. Dia berlari ke sungai sehingga membuat semua orang dalam kelompok itu tertawa. Tiba-tiba, anak buah Bobby tiba dan perkelahian pun terjadi. Kedua belah pihak menderita korban, tetapi para pemberontak akhirnya bisa melarikan diri setelah memasang jebakan yang menusuk salah satu anak buah Bobby. Carmen dan Cornell tampak semakin dekat dan menghabiskan malam bersama. Di pagi hari, para pemberontak menguburkan Kiki, yaitu salah satu teman mereka yang gugur. Setelahnya, mereka kemudian melanjutkan persiapan untuk menyerang Bobby. Di bawah instruksi Lee, beberapa orang menggiling batu dan mengumpulkan bahan-bahan lain untuk membuat granat tangan. Saat Bunny berkeliaran untuk mencari persediaan air di sebuah air terjun kecil, tiba-tiba anak buah Bobby menangkapnya. Dia kemudian melawan, melukai Till yang menangkapnya. Dia ingin membunuhnya sebagai balas dendam, tetapi yang lain mengingatkannya akan perintah Bobby untuk membawa Bunny kembali hidup-hidup. Till tidak mengikuti teman-temannya kembali ke camp lagi dan dibunuh oleh para pemberontak yang mengejar Bunny setelah mereka mengetahui bahwa Bunny menghilang. Sementara itu, Bobby menyabotase frekuensi radio polisi dengan menggunakan radio daruratnya. Dia mengetahui bahwa polisi akan membawakan mereka perbekalan besok paginya. Dia menyusun sebuah rencana untuk polisi yang melibatkan Bunny. Di pantai, Bobby dan anak buahnya mengikat dan memukuli Bunny lalu meninggalkannya, menggunakan dia sebagai umpan untuk polisi yang akan datang ke pantai dengan perbekalan mereka. Sementara itu, Lee yang mengamati situasi dari atas tebing memutuskan untuk meminta bantuan. Singkatnya, polisi kemudian datang ke pantai, menjatuhkan persediaan dan hendak pergi, tetapi mereka tidak tahan melihat kondisi Bunny yang menyedihkan. Jadi mereka pun membebaskannya. Pada saat yang sama, anak buah Bobby menangkap mereka dari belakang, mengalahkan mereka dan kemudian mengambil senapan mesin mereka.
want you to watch the boat. Okay. How do we get close without getting shot? Same as they did. Bobby memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Ray untuk menjaga perbekalan di pantai, sementara dia kembali ke camp untuk membawa lebih banyak orang untuk menjemput mereka. Para pemberontak berencana untuk menemukan Bunny dan merebut perbekalan, sehingga salah satu dari mereka berenang ke pantai dan bersembunyi di balik rakit polisi, lalu menembak Ray menggunakan tanaman merambat beracun milik Carmen. Dia jatuh pingsan setelah 10 detik sehingga para pemberontak dapat merebut perahu dan perbekalannya. Mereka kemudian mengambil toples-toples berisikan bahan bakar yang akan berguna dalam rencana mereka nanti. Milford menemukan Bunny dan kemudian menghiburnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pulang. Pertama kalinya dia berbicara untuk waktu yang lama. Bobby dan Monk mendapati Ray sudah mati dan mereka pun panik. Mereka tahu bahwa pemberontak lebih pintar dan lebih kuat dari mereka, meskipun kelompok pemberontak itu kalah jumlah. Seperti biasa, para pemberontak menghabiskan malam mereka bersama di sekitar api unggun. Kali ini mereka saling bertukar cerita pribadi. Milford menjelaskan bahwa dia pernah menghukum mati pasiennya karena itu yang diinginkan pasiennya. Tetapi keluarganya menolak dan menuduhnya melakukan pembunuhan. Dia menyimpulkan bahwa meskipun dia memiliki kesempatan untuk pulang, dia tidak mau karena trauma dan lebih memilih untuk tetap tinggal di terminal Iceland bersama rekan-rekan narapidana lainnya. Di pagi harinya, para pemberontak menuju camp. Mereka mendapati camp tersebut kosong, menyadari bahwa Bobby telah mengantisipasi serangan mereka, namun mereka tetap berhati-hati. Sementara itu, Joy dan Milford menginstruksikan Bunny untuk menunggu aba-aba dari mereka untuk melemparkan granat dan membuka tabung bensin yang akan membakar bunker Bobby, yaitu gudang berdinding batu yang mereka bangun sebelumnya. Di sisi lain, Cornell dan Lee mengebom toilet darurat untuk menguji apakah granat tersebut bekerja dan berhasil dengan baik. Perlahan-lahan anak buah Bobby mulai muncul dari tempat persembunyian mereka dan pertempuran pun terjadi. Light this and throw it in the trough. Okay? Cornell sendiri tertembak oleh Bobby yang bersembunyi di dalam bunker dengan senapan mesinnya, sehingga hal itu membuat Carmen sedih. Lee melemparkan granat lain untuk memancing Monk keluar dan mengalihkan perhatiannya dari melindungi Bobby, tetapi dia tidak selamat dari tembakan Bobby. Namun Monk selamat dari ledakan meskipun kaki kirinya terluka parah. Dia merangkak ke bunker Bobby, mengetuk pintu dan memohon agar dia diizinkan masuk. Bobby menembak secara membabi buta, membuang amunisinya. Setelah hampir semua anak buah Bobby terbunuh, Joy memberi isyarat kepada Bunny untuk melakukan tugasnya, namun ia hanya menatap kosong ke arah medan perang. Salah satu pemberontak yang tidak sabar menghampirinya, tetapi dengan cepat dipukuli oleh Bobby. Bunny kemudian meraih temannya yang terjatuh dan tertembak di lengannya juga. Kemudian Milford maju menyelesaikan misi dan mengevakuasi Bunny ke tempat yang aman. Bensin kemudian mengalir melalui papan kayu dan mencapai bunker. Kemudian dia menyalakan api yang membakar seluruh bangunan. Bobby yang terbakar hirup-hirup mencoba melarikan diri tetapi tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, mata Monk terluka parah dan tidak bisa melihat lagi. Aze, Carmen, dan para penyintas lainnya merasa kasihan dan membiarkannya tetap hidup. Beberapa waktu kemudian, Monk sekarang tinggal bersama para pemberontak dengan Bunny yang membantunya mengetahui arah. Setelah membantu Monk duduk di depan perapian, Bunny kemudian membawa Milford ke pantai di mana polisi datang.
Polisi kemudian menjelaskan bahwa Milford diharapkan berada di daratan untuk menjalani persidangan, tanpa menyadari bahwa Milford sebenarnya berdiri di depan mereka. Namun dia menjawab bahwa Milford sudah mati. Dia kemudian memberitahu Bunny bahwa Lee benar, di mana dia lebih suka berada di pulau ini daripada menghadapi persidangan lagi. Di akhir film, polisi juga membuat tahanan baru bernama Dana yang kemudian disambut dengan hangat oleh Bunny dan Milford. Hello, who are you? I'm Dana. Welcome to Terminal Island. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian punya pertanyaan atau request tentang film apa selanjutnya, silakan kalian di kolom komentar. Saya Niko pamit undur diri. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.